Mengapa saat menuju demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada? Itu karena partai-partai politik justru saling bersaing dan saling menjatuhkan satu sama lain, serta mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing, dan di sisi lain, Dewan Konstituen itu gagal melaksanakan tugasnya untuk menyusun undang-undang baru Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kenapa pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilu? Karena MPRS adalah lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut pasal 2 ayat 1, MPRS terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Nah, yang artinya anggota MPRS ini merupakan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Apa yang menjadi pendorong utama perubahan politik dan ekonomi selama masa demokrasi terpimpin? Yang menjadi pendorong utama perubahan politik dan ekonomi selama masa demokrasi terpimpin ada 5, yaitu 1. Indonesia baru merdeka. Yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. Yang ketiga, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Yang keempat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Dan yang terakhir, kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Mengapa PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno? Karena konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga menjadi berbunyi sedang memberontak dan para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Jadi berdasarkan rumusan tersebut, partai yang dibubarkan adalah Masyumi dan PSI. Salah satu tugas Front Nasional adalah mengembalikan Irian Barat. Apakah Front Nasional tersebut berhasil mengembalikan Irian Barat dari Belanda? Upaya Front Nasional dan Indonesia membuahkan hasil pada tahun 1962, yaitu ketika Belanda setuju untuk melakukan penandatanganan perjanjian New York dengan Indonesia di bawah pengawasan dari PBB. Nah, isi dari perjanjian ini itu mengatur tentang penyerahan administrasi Irian Barat dari pihak Belanda ke pihak PBB pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian dari pihak PBB ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Nah, perjanjian ini juga mengatur tentang PEPERA atau penentuan pendapat rakyat, yaitu untuk menentukan apakah Irian Barat setuju untuk bergabung dengan Indonesia atau tidak. Nah, pada akhirnya Irian Barat, Dewan PEPERA, Musyawarah PEPERA ini akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Nasakom adalah singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Jelaskan peran agama dalam konsep Nasakom. Peran agama dalam konsep Nasakom yaitu mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan menghormati kebebasan beragama. Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara dan melindungi hak-hak setiap individu dalam menjalankan kewajibannya. Ketika diplomat Amerika yang bernama Ellsworth Bunker mengajukan rencana bunker, pihak Indonesia menyambut baik usul tersebut. Namun, pihak Belanda justru tidak memberikan tanggapan. Nah, bagaimana cara Indonesia dalam menghadapi sikap Belanda tersebut? Bagaimana cara Indonesia dalam menghadapi sikap Belanda tersebut? Yaitu dengan melakukan Komando Mandala yang dimulai pada bulan Maret hingga Agustus 1962 dengan melakukan serangkaian operasi. Terdapat 4 operasi, yaitu Operasi Banteng, Serigala, Naga, serta Jatayu. Pada fase eksploitasi,
direncanakan akan melakukan serangan terbuka yaitu Operasi Jaya Wijaya tanggal 14 Agustus 1962. Namun, operasi tersebut batal dilaksanakan karena antara Indonesia dan Belanda telah terjadi persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962. Kenapa Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, tapi malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia? Karena struktur ekonomi Indonesia yang menjurus pada etatisme, yang artinya masalah-masalah perekonomian diatur dan dipegang oleh pemerintah. Nah, sedangkan banyak prinsip-prinsip dasar ekonomi yang diabaikan, sehingga meningkatkan defisit keuangan menjadi 40 kali lipat. Nah, karena peningkatan defisit keuangan tersebut ditambah dengan pencetakan uang baru tanpa adanya perhitungan yang matang, hal ini menyebabkan bertambahnya beban berat inflasi. Pada masa demokrasi terpimpin, salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Jelaskan apa yang menjadi pangkal masalah dari pembebasan Irian Barat. Pangkal masalah dari pembebasan Irian Barat adalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda yang muncul pada saat konferensi meja bundar yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Belanda itu menginginkan Irian Barat mendapatkan status khusus karena dianggap tidak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia lainnya. Sementara delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat adalah bagian dari NKRI. Selain itu juga, Belanda juga menolak menyerahkan Irian Barat ke Indonesia sesuai isi KMB. Hal ini memicu upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah tersebut. Presiden Soekarno memerintahkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Brigjen Soeharto untuk menjalankan 3 tahapan operasi militer, yaitu penyusupan, serangan terbuka, dan konsolidasi atau menegakkan kekuasaan secara penuh di Irian Barat. Nah, pada 1 Oktober 1962 itu, Belanda akhirnya menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada penguasa sementara PBB, Otoritas Eksekutif Sementara PBB, dan kemudian UNTEA secara resmi mengembalikan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Mengapa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia diputuskan? Itu karena Presiden Soekarno tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh PM Tengku Abdurrahman karena menganggap referendum itu dijalankan tidak semestinya sehingga memicu aksi-aksi demonstrasi yang menentang terjadi di Jakarta dan kemudian dibalas di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia diputuskan. Mengapa Indonesia tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Karena pada masa itu Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, Soekarno menganggap Malaysia ini sebagai negara boneka bentukan Inggris dapat mengancam perdamaian yang ada di Indonesia. Dwi Kora terjadi karena adanya konflik antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan status Kalimantan Utara atau Sabah dan Sarawak, yang kemudian menjadikan Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat di hadapan apel besar sukarelawan. Jelaskan bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap kebijakan Dwi Kora itu. Respon masyarakat Indonesia terhadap kebijakan Dwi Kora pada masa itu ada yang mendukung kebijakan karena melihatnya sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menghentikan campur tangan Inggris dalam urusan Malaysia. Ada juga yang menentang kebijakan Dwi Kora karena melihatnya sebagai upaya untuk memperluas pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan memperkuat posisi PKI.
Beberapa masyarakat merasa khawatir dengan ketegangan politik dan perselisihan antar kelompok-kelompok politik yang terjadi pada masa itu. Mengapa konsep rehabilitasi yang disusun oleh tim Insinyur Juanda tidak dilaksanakan? Jadi, konsep rehabilitasi atau yang dikenal konsep di Juanda dianggap mati sebelum lahir karena mendapat kritikan tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis yaitu Amerika Serikat dan Yugoslavia. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau yang disebut sebagai Depernas. Lalu bagaimana hasil yang dicapai Depernas tersebut? Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu 1 tahun adalah mereka berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai dengan 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 11 MPRS tahun 1960. Pada era perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, telah terjadi aksi Tritura yang menyebabkan para mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan. Apa isi dari Tritura tersebut? Tritura adalah singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat yang berisi 3 tuntutan yang diserukan oleh mahasiswa dan masyarakat kepada pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Isi dari Tritura antara lain yang pertama itu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya karena dianggap sebagai dalang dari peristiwa Gerakan 30 September yang menewaskan banyak anggota Angkatan Darat dan mengancam Pancasila. Yang kedua, perombakan Kabinet Dwigora karena dianggap tidak mampu mengatasi krisis politik, ekonomi, dan sosial yang melanda negara. Terlebih lagi itu tuh banyak anggota kabinet yang berafiliasi dengan PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga-harga karena kenaikan harga beras, bensin, dan angkutan umum menyebabkan penderitaan rakyat. Inflasi mencapai sampai 600% dari devaluasi rupiah, serta kenaikan BBM menimbulkan keresahan masyarakat. Begitu adalah isi dari Tritura. Thanks for watching. Please subscribe.